Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat hadirin yang semoga senantiasa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah penuh barokah. Dan senang-senangnya kita sebagai seorang Islam itu adalah manakala kita bertemu dalam kebaikan. Itulah senang-senangnya kita, bahagianya kita. Ikhwati fillah, pada kesempatan ini kita akan membaca tentang, ini judul besarnya adalah Id'amun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam at-ta'am. Jadi Nabi memberi makan. Kisah Jabirin radhiyallahu anhu fi dzalik. Akhraja Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan fi dari famarra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asara ilayya fa kuntum ilaihi fa akhadha bi yadi fantalaqna hatta ata ba'da hujari nisa'i fadakhala thumma adinali fadakhaltul hijaba 'alaiha faqala hal min ghada'in faqalu na'am fa'utiya bi thalathati qirasah fawudi'na 'ala nabi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kursan fawada'ahu baina yadayhi wa akhadha qursan akhara fawada'ahu baina yadayya thumma akhadha thalitha fakasarahu bisnaini faja'ala nisfahu baina yadayhi wa nisfahu baina yadayya thumma qala hal min udum qalu la illa syai'un min khalil qala hatuhu fa ni'mal udumu huwa wa kharajahu aidan ashabus sunan kama fi jam'il fawaid. Qadillah rahimakumullah. Jadi kisah Jabir radhiyallahu anhu fi dzalik, kisahnya Jabir radhiyallahu anhu tentang memberi makanan. Akhraja Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qol, dari Jabir sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu berkata, kuntu jalisan fidari tatkala saya duduk-duduk di rumah saya, famarobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Jadi Nabi itu lewat, fa asyara ilayya, kemudian Nabi mengajakku, fakumtu ilaihi, maka saya mendatanginya. Fa akhadha biyadi, kemudian Nabi memegang tangan saya. Jadi wafibillah, jadi Jabir itu sedang duduk-duduk di dalam rumahnya, tiba-tiba Nabi lewat. Nabi memanggil, Jabir ke sini. Kemudian kumtu, saya berdiri ilahi kepadanya, fa akhadha biyadi, Nabi menggandeng tanganku. Nah, ini ikhwatifillah pelajaran berharga. Nabi yang mulia, Nabi itu pemimpin umat manusia, tapi senantiasa menjaga kemesraan dengan sahabat-sahabatnya. Ini Rasulullah ya. Rasulullah tidak berjalan di depannya, Rasulullah tidak berjalan di belakangnya, tetapi menggandeng sahabat. Nah, ini kalau ada dai kok menakutkan, itu niru sapa itu kan gitu ya. Rasulullah SAW itu kan panglimanya dai, itu tidak menakutkan, dan para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak ada yang takut kepada Rasulullah, tapi beliau adalah takdiman, mengagungkan, takriman, memuliakan, wa mahabbatan di Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat bukan karena takut, tapi karena sayang kepada Nabi, karena mengagungkan, karena memuliakannya. Nah, jadi ini pelajaran, tidak ada alasan seorang dai itu judes ya, harus murah senyum. Nabi itu julukannya basam. Kalau ada orang ada masalah, kemudian dia mau mengadukan ke Rasulullah, baru melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masalahnya udah selesai separuh.
Nah, ini masya Allah. Baru melihat wajahnya. Nah, ini jangan sampai kita itu mau ngajak seseorang untuk ke musola, ketaat kepada Allah, udah takut duluan. Serem kali ya gitu ya. Ini gini ya. Jadi Rasulullah SAW tuh menggandeng tangannya Jabir. Fantolakna hatta ataba'du hujari nisa'i. Kemudian kami pergi sehingga melewati beberapa rumah istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kola maka Nabi Muhammad SAW masuk ke salah satu rumah istrinya itu. Summa adinali, kemudian saya diberi izin. Nah, ini berarti ketika Nabi masuk, ini kalau bayangan kita ya membaca teks ini Jabir nunggu di jalan. Jadi tidak mentang-mentang sahabatnya terus langsung ikut masuk, enggak. Baru dia dipanggil itu, nunggu diizinkan. Kemudian tsumma adinali, kemudian saya diizinkan, fadakhaltu, maka saya masuk, al-hijab 'alaiha. Saya masuk, kata Jabir, membuka tirai yang ada di dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun kita sudah akrab, jangan malah masuk duluan. Aku masuk duluan ya Mas, kan gitu. Kalau kita nunggu dulu diizini, kan salah satu kita bertamu itu kita harus tidak boleh ketika kita salam di tengah-tengah pintu ya, tidak boleh. Jadi kita di samping kiri atau samping kanan sambil memberi kesempatan tuan rumah untuk berbenah. Kan kadang-kadang tuan rumah itu nggak pakai baju karena panas kan itu ya, atau sedang apa. Jadi assalamualaikum gitu, dia jawab waalaikumsalam, tunggu sebentar ya, dia pakai baju. Jangan kalau kita di tengah-tengah pintu udah konangan duluan, oh ini Pak Amin nggak pakai baju ini kan gitu. Nah, tidak boleh, adab kita itu kayak gitu ya. Kemudian faqala, maka berkata siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal min ghadain, apakah ada makanan? Nah, di sini ikhwatifillah kemungkinan besar ini kejadiannya di siang hari. Kenapa kok di siang hari atau misalnya pagi tapi menjelang siang? Karena di sini menggunakan kata ghada. Jadi kalau sarapan itu fatur ya, kalau makan malam asya. Ini di sini menggunakan kalimat hal min ghada. Ini kalau nanti ngaji sama Pak Kiai Mubarak jadi tahu, oh ini kejadiannya kapan gitu ya. Dari segi kalimatnya itu nanti tahu. Faqala hal min ghada, apakah ada makanan siang? Faqalu, maka mereka menjawab, na'am ada. Fa'utiya bisalasi qirasah, maka didatangkan 3 potong roti. Fawudi'na ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian 3 roti itu diletakkan di tempat ada nampan-nampan ya, di tempatnya di situ di hadapan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil roti itu kurson, 1 potong. Fawadhahu, kemudian meletakkannya baina yadaihi, di hadapan beliau. Ambil 1 di hadapan beliau. Wa akhadha furson akhar, dan beliau mengambil roti 1 lagi, roti yang lainnya. Fawadhahu baina yadayya, dan diletakkan di hadapanku. Nah, tadi saya dikasih apa tadi itu gemblong, itu nggak ada yang mengambil ya, situ tak ambil saya semua. Tadi ini tak suruh nih mengambil. Ini hebatnya Nabi loh, ada 3 roti, Nabi ngambil 1 untuk beliau, ngambil 1 untuk Jabir. Nah ini luar biasa nih kelanjutannya nih. Summa akhadha ats-tsalitsah, kemudian ngambil roti yang ketiga. Tadi rotinya ada 3. Fakasarahu bisnaini, kemudian membelahnya, menugel, memotong bisnaini jadi 2. Nah, jadi 2. Faja'ala nisfahu, yang kemudian beliau menjadikan yang separuh itu ya, baina yadaihi, kepada untuk dirinya, wan nisfahu baina yadaya, dan yang separuh lagi untuk saya, untuk Jabir maksudnya itu. Jadi ini hebatnya Rasulullah itu, ada 3 roti, kita jarang kayak gitu kan, jarang. Rasulullah itu ada 3 roti, yang 1 dikasihkan untuk beliau, kemudian 1 lagi Jabir, kemudian masih 1 dipotong. Ini adilnya Rasulullah, beliau separuh, Jabir separuh. Kalau kita enggak, kita ayo monggo dimakan, akhirnya kita makan 1,
tamunya satu, terus kita bilang monggo didahar, nggih pun cekap, tapi yang terakhir kita yang makan. Ya sudah, kalau jenengan nggak mau, untuk saya nggak apa-apa ya. Rasulullah tidak itu ya. Rasulullah begitu mesra, Pak. Ini kemesraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 roti itu kayak gitu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, hal min udum, apakah ada lauk? Nah, jadi tadi ternyata belum dimakan itu. Hal min udum, adakah lauk? Qalu la, tidak ada. Illa syai'un min khalin, kecuali sedikit dari cuka. Jadi Rasulullah itu di rumah istri beliau itu ada cuka. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatuhu, hadirkan cuka itu ke sini. Fa ni'mal udumu huwa, sebaik-baik lauk adalah cuka. Nah, ini ada 2 penafsiran. Yang pertama, bukan cuka sebaik-baiknya aslinya itu. Begitu banyak aslinya di zaman Nabi, ada yang lebih baik daripada cuka. Ada apa? Ada daging ya sudah ada, ya kan? Ada kurma, ada gandum, ada apel, ada semua itu. Tapi Rasulullah selalu mensyukuri apa yang ada. Ini Rasul. Jadi ketika ada cuka, ini sebaik-baik cuka, dan dia tidak menyinggung istrinya. Dan makanya kalau besok sarapan, kemudian istri, bapak-bapak semuanya ini tanya kepada istrinya, sarapannya cuma ini kok ya, sama kerupuk ya. Istrinya kan bilang, sebaik-baik lauk adalah kerupuk, kan? Jangan diprotes gitu ya, jangan diprotes ya, masya Allah. Rasulullah itu selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh. Rasulullah itu kalau menjumpai sesuatu yang dia suka, dia akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika beliau menjumpai sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau akan mengatakan alhamdulillah ya ala kulli hal. Semuanya alhamdulillah. Jadi kita ketika ingin menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, maka tidak boleh mengeluh, apalagi masalah makanan. Rasulullah dari masjid pulang ke rumah, tanya kepada Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Tidak ada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, kalau begitu saya puasa. Nah gitu ya. Jadi salah satu puasa yang niatnya di pagi-pagi hari itu boleh kalau puasa sunnah. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, inilah kisah tentang Jabir dijamu oleh Rasulullah SAW. Dan sejak itu Jabir sangat menyukai cuka. Dan cuka ini di keterangan yang lainnya ini luar biasa, melarutkan lemak. Tetapi yang paling bagus adalah cuka buah. Jadi kalau kita beli itu ada cuka buah, misalnya cuka apel, gitu. Ada yang cuka sintetis, cuka pabrik itu loh, kimia. Bukan cuka karet. Suka makanan, tapi ada yang kimia, ada yang dari buah. Nah, kalau kita ini ketika ada makanan, kita di rumah ada cuka, itu melarutkan